Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Dia Masri. Kali ini aku mau sharing tentang bagaimana menjadi seorang ibu, apa yang dirasain dan bagaimana seharusnya dan hal apa yang perlu dipelajari kayak gitu. Oke. Ini aku cari waktu buat bisa ngomong kayak gini dan anak lagi main kayak gini tuh sulit banget. Ya bentar ya nak ya, kasih waktu ke bunda ya, bentar aja ya, oke ya, oke. Nah, jadi yang pertama, apa sih yang berubah setelah menikah dan punya anak dibandingkan dengan single gitu? Menurut saya pribadi dan hasil observasi saya, kalau di masa single kita kan bisa bebas melakukan apa aja. Misalnya kalau di zaman kuliah kita di pagi hari kita bangun, habis itu kita siap-siap untuk kuliah, habis itu kita pulang kuliah kita bisa jalan-jalan, kita bisa olahraga bebas kemana aja. Dan biasanya kita kalau keluar tuh cuman bawa diri kita, terus bawa duit, bawa handphone kayak gitu kan. Kalau udah nikah, udah punya anak ya, kalau kita keluar itu nggak bisa sebebas itu. Kita harus siap-siap untuk pertama kalau baru bangun tuh kita masak dulu gitu kan. Kalau misalnya sedang masak, kemudian Kenapa sayang? nah terus habis itu setelah masak kita cuci piring, kemudian juga kalau ada kain cuci kita nyuci dulu. Kalau misalnya kita pengen olahraga di sekitar sama anak, kita pastikan mandikan dia dulu gitu. Terus kita kasih susu, kita bikin makanan atau beli makanan khusus bubur bayi. Dan kalau kita keluar, biasanya kita bawa barang yang mungkin seabreng gitu loh, banyak banget kayak susunya, terus air minumnya, pampersnya, dan segala macam. Jadi perubahan apa yang terjadi? Yang pertama yaitu aktivitas gitu. Iya sayang, aktivitas. Kemudian yang kedua adalah perubahan status. Iya dia lihat. Iya sayang, apa lagi yang berubah sayang? Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana sih perasaan kamu ketika menjadi seorang ibu ya? Capek nggak gitu? Karena banyak banget orang yang bisa kena mental, kena baby blues dan lain-lain itu ketika menjadi seorang ibu. Kalau aku bisa bilang satu kata, dan itu menurut aku udah menggambarkan semua apa yang aku rasakan saat ini. Yang pertama itu yang pasti capek. Capek banget. Jadi ibu tuh emang gak gampang sih. Menurut aku mungkin ya pekerjaan yang kita tuh gak bisa resign. Dan pekerjaan tuh seumur hidup. Gak digaji. Malah kita capek gitu. Itu ibu. Itu yang akhirnya banyak banget ibu-ibu tuh sering nangis, sedih, lelah. Itu sebenarnya karena capek dengan rutinitas yang berulang-ulang dan dia nggak punya waktu untuk diri dia sendiri gitu. Tapi dengan adanya anak kita juga belajar. Kayak aku dulu nggak ngerti sama sekali megang anak tuh nggak paham. Terus akhirnya aku belajar cara megang anak pas habis melahirkan, belajar gimana caranya pakaiin baju anak, belajar gimana caranya
pakaiin pampers, bener-bener the first experience lah. Jadi pada saat itu aku cukup kaget, cukup shock juga ya, karena sulit gitu. Gini amat ya gitu. Kirain deritanya cuman pada saat hamil dan melahirkan gitu. Tapi ternyata berlanjut gitu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan child free? Kayak lebih happy deh, kita cuman ngurusin atau bareng suami gitu kan, nggak ngurusin anak, nggak pusing gitu, nggak capek dah. Nah, jadi kalau untuk pembahasan child free, aku pernah aku angkat di YouTube, karena waktu itu aku pernah ngisi forum mahasiswa tentang child free. Nah, sekarang juga ternyata masih ini ya, topik pembahasan yang hangat akhir-akhir ini gitu. Child free itu pilihan hidup ya dari seseorang. Mungkin bisa dikatakan pemahaman yang bebas gitu ya. Terus kenapa sih orang child free? Karena memang gak enak temen-temen ngerasain hamil. Aku hamil 9 bulan, aku bed rest total. 7 bulan aku di Jakarta, setelah itu aku di Riau. Bener-bener aku gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis. Aku kehilangan harapan hidup. Aku sakit pada saat aku hamil gitu. Terus aku berpikir kalau udah melahirkan aku gak ngerasain sakit lagi gitu. Setiap malam aku gak bisa tidur, aku harus duduk di bola hamil sampai malam. Habis aku nangis. Aku sering ngobrol sama bayi yang ada di dalam. Ayo kerjasamanya, bunda mau tidur, bunda capek, bunda gak bisa tidur gitu. Nangis setiap malam. Habis itu aku berpikir, habis melahirkan aku bakal happy, bakal gampang, bakal mudah, bakal sehat gitu, bakal bisa jalan, gak ada beban lagi di perut. Ternyata pada saat melahirkan aku juga harus sesar, yang dimana aku gak ada ngerencanain itu. Dan habis sesar ternyata gak bisa duduk 3 hari 4 hari sampai pulang ke rumah dari rumah sakit. Iya sayang, mau duduk itu harus didudukin, mau berdiri harus dibantu, mau tiduran sakit pada saat duduk. Pada saat duduk kan kita kan disesar ya. Kalau sesar kan dia kan di disayat gitu kan, bagian kulit kita kan dijahit lagi. Pada saat kita duduk, otomatis kita mau tunduk lagi sakit, butuh waktu. Udah pada saat kita udah ruku, mau berdiri itu butuh waktu lagi. Kalau BAB sulit lah, nggak mudah. Habis itu punya anak, kita harus nyusuin anak. Dalam kondisi kayak gitu kita harus nyusuin anak, dan kita harus duduk teman-teman. Karena anak itu sebelum 1 bulan mereka tuh nggak bisa nyamping, tiduran nggak bisa, cuma bisa guling, terlentang. Jadi kita harus duduk nyusuinnya, dan itu 2 jam sekali, nggak tidur. Makanya kebanyakan orang yang baru melahirkan tuh capek, lelah, kena baby blues. Aku kena baby blues. Aku ngerasain nggak nafas sampai disuruh tanteku tuh, aku manggilnya ibu ya, ibu. Kami di sana tante bilangnya ibu. Suruh cek oksigen, suruh pakai oksigen. Tapi ternyata akhirnya aku bernafas, tapi rasanya tuh kayak nggak bernafas. Pas digali-gali ternyata aku baby blues. Aku kehilangan harapan hidup. Setelah itu akhirnya aku bisa beradaptasi dengan namanya aku pakai baju anak, memandikan dan lain-lain. Sementara di samping itu sesarnya masih sakit. Sekarang anak udah bisa duduk gitu ya. Mudah nggak? Makin mudah nggak? Ternyata enggak teman-teman. Kita ada aktivitas lain, misalnya aktivitas di rumah. Mau melakukan aktivitas ini nangis, artinya kita terhenti dong. Mau melakukan aktivitas B, anak nangis, terhenti. Artinya
kita putar otak gimana caranya dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan misal kayak nyapu, kayak cuci piring, kayak masak, kayak jemur kain. Sementara misalnya kalau jemur kain ini nanti hujan segala macam, sementara anak masih nyusu, anak tuh nangis-nangis sama kita. Jadi emosi kita tuh benar-benar dalam satu hal itu diobrak-abrik. Dan bisa dikatakan hampir ya 100% setiap hari itu kita ngerasain capek, ngerasain pusing, ngerasain bingung, harus putar otak. Gimana caranya kita melakukan aktivitas ini dengan benar, dengan selesai, dengan baik. Terus kita sehat dan seringnya sakit, harus minum paracetamol gitu. Jadi emang gak mudah teman-teman, nanti belum lagi harus sekolah dan lain kan. Itu kenapa akhirnya banyak yang berpendapat atau pengen child free gitu. Lalu bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim terhadap child free? Kalau saya mengambil itu gak boleh. Lalu apa pesan? Pesan untuk teman-teman yang belum menikah atau sedang ngalamin menjadi ibu gitu. Pertama yang belum menikah, belajar dulu untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Karena kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan baik, gimana kita menyelesaikan masalah yang lain, di mana amanah itu bertambah ketika kita sudah menikah dan punya anak. Gitu. Khawatirnya menyelesaikan masalah sendiri kita stres, ada yang lain kita tambah stres, kebahagiaan kita kan terganggu gitu. Dan banyak banget nanti kejadian yang gak kita inginkan ke depan gitu. Misalnya pertengkaran sama pasangan, marah sama anak, kan kita gak mau ya hal itu terjadi. Jadi harus dipersiapkan itu secara ilmu, secara fisik juga harus kuat, secara mental juga gitu. Terus kalau untuk ibu yang sedang ngalamin menjadi ibu, sedih deh aku jadinya. Jadi ibu tuh emang capek teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang jadi ibu, mungkin kita lelah gitu dengan segala aktivitas yang kita jalanin, rutinitas setiap hari, dan kita harus dalam keadaan sehat. Kita dipaksakan untuk tetap oke gitu kan di depan anak gitu. Bahkan kita nggak punya waktu untuk sendiri. Misalnya kita baca buku dalam kurun waktu yang agak lama gitu, habis nyusuin anak misalnya, kita ada aktivitas yang lain, biasanya ada aktivitas lagi yang lain, kita nggak punya waktu untuk sendiri gitu, me time. Jarang banget kita dapetin dalam satu hari, dalam satu minggu, bahkan 1 bulan itu. Kita scroll HP, nanti udah anak ini gitu. Tapi yang pasti jadi ibu itu membahagiakan. Pasti paham ya untuk para ibu. Kita senang gitu ngeliat anak kita tumbuh, berkembang. Kita senang ngeliat anak kita tersenyum, menatap kita dengan lembut. Dan di balik itu capeknya kita itu kita dapat pahala insyaallah. Dan memang kita harus bersyukur dengan kondisi itu. Banyak banget di luar sana yang pengen punya anak, kita dikasih anak. Jadi bersyukur, bersabar, dan belajar untuk tetap bisa menjalankan dengan baik kita. Udah mau selesai, udah mau nenek nih anak aku nih. Alhamdulillah banget nih aku punya waktu 10 menit untuk ngobrol di video. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Thank you so much sudah menonton, dan makasih juga kalau di subscribe, di komen, dan like gitu. Biar aku lebih semangat lagi, karena aku pengen fokus
lebih banyak lagi upload video. Oke deh. Semangat untuk teman-teman yang sedang menjadi ibu, yang proses mau menjadi ibu atau belum menjadi ibu. Oke, makasih.